Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sejarah Prabu Siliwangi untuk memenuhi tugas Kapita Selekta dan Pendidikan Bela Negara dengan dosen pengampu Pak Syah Khalif Alam MPD. Berikut adalah anggota kami. Ada Bella Nurul Fadila, Fani Windiani, Trisnawati Demaris, Diana Ros, Dwi Pamungkas, Septi Mugi Lestari, dan Ayu Putri Lestari. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B3 2019 IKIP Siliwangi. Hal yang menarik terkait nama Prabu Siliwangi adalah perdebatan mengenai kebenaran sosoknya, eksistensitas nyata atau sekedar sosok dalam cerita-cerita rakyat Sunda. Kami menelusuri fakta yang melingkari di balik nama Prabu Siliwangi. Sebuah makalah berjudul Eksistensi Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi karya Muhammad Muhsin Z dari Universitas Pajajaran memaparkan fakta mental dan sosial yang jadi fakta kuat keberadaan Prabu Siliwangi dalam dunia nyata. Prabu Siliwangi bukan mitos, melainkan nama historis yang artinya merupakan pijakan historis dari kisah-kisah yang beredar terkaitnya. Siliwangi adalah nama lain dari Sri Baduga Maharaja. Ia merupakan raja kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran yang bersifat primus inter pares, raja pinunjul di antara raja-raja Sunda lainnya. Berbagai sumber menyatakan kerajaan Sunda melewati masa keemasan dalam periode kepemimpinan Prabu Siliwangi. Bahkan, berakhirnya kepemimpinan Prabu Siliwangi diyakini sebagai awal keterpurukan dan runtuhnya kerajaan Sunda. Ibu kota kerajaan Pajajaran adalah kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran atau yang saat ini dikenal sebagai kota Bogor. Pada masa lalu, orang-orang menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Kerajaan Pajajaran sebelumnya didirikan pada 923 oleh Sri Jayabupati berdasarkan prestasi Sang Hyang Tata. Fakta keberadaan Prabu Siliwangi juga tertulis di prestasi batu tulis yang dibuat Prabu Surawesesa, Raja Sunda yang berkuasa selama 14 tahun dari 1521 sampai 1535 Masehi. Prestasi itu dibuat untuk mengenal kejayaan ayahnya yang mana adalah Prabu Siliwangi. Prestasi tersebut juga menjelaskan bagaimana wilayah kekuasaan warisan Prabu Siliwangi yang mulai direbut satu persatu. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, Prabu Siliwangi memiliki 150 istri, namun hanya beberapa istri saja yang sering disebut dalam kisah-kisah mengenai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi juga menikahi seorang perempuan muslim bernama Subang Larang. Sifat toleransinya juga ditunjukkan dengan sikap yang tak melarang anak-anaknya yang hendak memeluk agama Islam. Zaman keemasan Prabu Siliwangi. Menurut tim sejarah Kodam Siliwangi 1968 mengatakan masa pemerintahan Prabu Siliwangi dimulai pada tahun 1474 sampai dengan 1513. Namun menurut Suryana dimulai pada tahun 1482 sampai 1521. Penulis sejarah sepakat bahwa kekuasaan Prabu Siliwangi itu di Pakuan Pajajaran di wilayah Priangan Barat. Selanjutnya, ada strategi Prabu Siliwangi dalam berperang, ada 20. Yang pertama ada Makabirawa, yaitu mengalahkan musuh tanpa berperang. Yang kedua ada kontra biwara, yaitu pembagian posisi prajurit saat berperang. Yang ketiga adanya Risang Bihwa, yaitu memberikan motivasi sebelum prajurit berperang. Yang keempat ada Singha Bihwa, yaitu mengalahkan musuh dengan menyuap. Yang kelima adanya
Garudibwa, yaitu memecahkan kekuatan pasukan partitik yang tersebar. Yang keenam, ada Cakrabihwa, yaitu menyusup ke wilayah musuh. Yang ketujuh, ada Suci Muka, yaitu pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh. Yang kedelapan, ada Praja Panjara, yaitu melatih kekuatan musuh menjadi orang kepercayaan. Yang kesembilan, ada Asumaliput, yaitu mencari tempat bersembunyi. Yang ke-10 ada Merak Minsir, yaitu strategi menggunakan tombak dan kuda. Yang ke-11 adanya Gagak Sakura, yaitu serangan melompat. Yang selanjutnya ada Luwak Mutra, yaitu mengajarkan musuh. Yang ke-13 ada Kuda Merak, yaitu penyembunyian pedang. Yang ke-14 adanya Babak Buhaya, yaitu menghimpun pasukan ketika terdesak. Ke-15 adanya Ngali Ngamalik, yaitu prajurit yang dilatih. Yang ke-16 ada Lewah Rewasa, yaitu cara berperang di hutan. Ke-17 ada Adipati, yaitu melatih prajurit oleh orang-orang tertentu. Ke-18 Prasebakti, yaitu prajurit yang dilatih kesaktian. Ke-19 pakai prajurit, yaitu prajurit pilihan yang berkumpul. Yang terakhir ke-20 ada Tapak Sawetri, yaitu cara berperang di air. Wangsit Siliwangi. Sebelum wafat Prabu Siliwangi, ia sempat menyampaikan wangsit atau pesan-pesan yang berisi nasihat. Isi dari wangsit Prabu Siliwangi yaitu sing sabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakeleser Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawagikeun sabuana panca tengah nyaeta, namun manehna jujur, sinatria, tenang, bumati kasih letik, nyaah karahayat, sarta wibawa kasasama. Sabalikna, hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakalara balangsak saeundeunna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Nah, artinya barang siapa menggunakan nama Siliwangi dan merasa dirinya menjadi sakeleser Siliwangi, akan agung hidupnya, mulia gelarnya, dan akan harum ke semua penjuru dunia, yaitu apabila dia jujur, satria, memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat, dan wibawa ke sesama. Sebaliknya, hidupnya tak akan mendapat kesenangan, akan lara sengsara selamanya apabila ingkar dari patokan tersebut. Menurut Subiantoro pada tahun 2004. Karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi mencakup tujuh, yaitu mengayomi, peduli terhadap rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, dan sikap ksatria. Subiantoro et al. Menyebutkan tentang moto kejuangan Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Siliwangi juga bertanggung jawab tidak hanya pada pelestarian nilai-nilai leluhur Sunda, tetapi juga pada penegakannya di suatu saat nanti, ketika peradaban manusia mengalami titik balik. Dari bentuk peradaban manusia yang terlalu materialis atau duniawi seperti yang sedang kita alami saat ini, dan balik kembali menuju peradaban manusia yang mengedepankan sikap-sikap kepedulian untuk mencapai kecerdasan, saling mengasihi, dan saling mengasuh atau memelihara, yang dalam filsafat perennial atau tradisi kearifan Sunda lazim dinyatakan dalam moto Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. Subiantoro et al. Mei 2004 halaman 32. Lebih jauhnya, Subiantoro et al. Menjelaskan posisi dari moto Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh, yaitu peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi.
sikap-sikap kepedulian untuk saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling mengasuh atau memelihara telah semakin ditinggalkan. Halaman 32. Bila dimaknakan, silih asih ialah rasa saling mengasihi sesama manusia, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, dan mencintai Tuhan Sang Pencipta. Silih asah ialah saling memperkuat, mendukung, dan menopang dalam mencapai kebaikan dan kemajuan. Dan silih asuh ialah saling menjaga, peduli, dan memperkuat. Yang selanjutnya ada nilai kejuangan dari Prabu Siliwangi. Nilai kejuangan yang disarikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi diantaranya, menurut Sulyana et al. Pada 2006, berjuang membangun kemakmuran hidup rakyat merupakan tujuan perjuangan Prabu Siliwangi. Di masa keemasan Kerajaan Pajajaran, keadaan rakyat yang makmur, sistem pemerintahan teratur, ilmu pengetahuan berkembang, dan ilmu kemiliteran juga berkembang dengan pesat. Prabu Siliwangi juga mempunyai sifat patriotisme karena semangat menghadapi tantangan dan selalu mengutamakan kehidupan rakyatnya dan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Prabu Siliwangi juga berorientasi dalam perdamaian, dan jika Prabu Siliwangi bisa menghindari konflik dan jika harus berperang, maka beliau akan menggunakan strategi dan cara pertahanan yang rapih. Realistik memandang kenyataan dan perubahan pada zaman, Prabu Siliwangi tidak menutup mata terhadap perubahan situasi, perkembangan zaman, juga dinamika sosial. Kepemimpinan kuat tidak memberikan peluang atas terjadinya perubahan, sedangkan pemimpin yang bijaksana selalu tanggap atas perubahan. Ini saya akan menjelaskan tentang nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Nilai yang pertama yaitu nilai saling tolong-menolong, tercermin dari motonya yang terkenal luas yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh. Di mana moto tersebut mengandung makna tolong-menolong, saling menguatkan, dan saling berempati. Yang kedua, nilai yang kedua itu bekerja sama. Sifat ini tercermin dari perkembangan kesejahteraan, juga dalam strategi kemiliteran yang dikenal di zamannya. Pada keduanya terkandung makna bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun nilai yang ketiga yaitu solidaritas dan kesetiakawanan, yaitu sikap senasib sepenanggungan, bila enak dirasakan bersama, bila duka dirasakan bersama. Tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Adapun nilai yang keempat yaitu kepedulian sosial, tercermin dari sikap Prabu Siliwangi yang peduli kepada rakyat kecil, menjadikan kemakmuran dan kedamaian hidup rakyat sebagai tujuan kepemimpinannya. Nilai yang kelima yaitu mendidik generasi penerus, tidak mengabaikan generasi nanti, namun mempersiapkannya untuk suatu kehidupan zaman yang berubah cepat. Itu tercermin dari petuah atau wangsit yang diturunkan untuk generasi nanti. Demikianlah butir-butir karakter positif yang disajikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi. Ia menjadikan cerminan untuk masyarakat, prajurit TNI, para pelajar, dan generasi muda. Karena nilai kejuangan dan keteladanan itu pula, nama Siliwangi dibadikan sebagai nama kodam Tentara Nasional Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Seperti juga semboyan yang populer di Kodam 3 atau Siliwangi, esa hilang dua terbilang. Di dalamnya mengandung makna semangat tak kenal menyerah, patriotisme untuk menghadirkan karya terbaik, serta meninggalkan generasi pelanjut yang lebih kuat, handal, dan matang. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.